Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Mintalah hal yang berguna dalam doamu. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom, hai. Halo adik-adik, senang sekali berjumpa di ibadah online sekolah minggu dengan Kaolin dan Kak Vena. ya. Apa kabarnya nih adik-adik? Baik, Semua sehat-sehat kan ya pastinya ya. Sudah pada mandi, sudah pada makan. Nah, pada siang hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mari adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, teman-teman, sahabat muda, juga para orang tua yang melihat ibadah online hari ini. Kakak Tini ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini judul firman adalah Mintalah hal yang berguna dalam doamu. Mintalah hal yang berguna dalam doamu. Kita setiap hari berdoa, setiap saat berdoa ya. Tetapi Tuhan ingin kita minta sesuatu yang berguna untuk diri kita, masa depan kita, untuk kerajaan Allah. 3 itu ya. Yang ya untuk diri kita, untuk masa depan kita, dan terutama untuk kerajaan Allah ya. Kalau di luar itu kemungkinan tidak dijawab. Tuhan kan selalu mementingkan kepentingannya Tuhan juga. Jadi dalam doa kita ingat, ada kepentingan Tuhan. Kalau di dalam doa kita tidak ada kepentingan Tuhan, Tuhan jawabnya enggak sepenuhnya ya, sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kalau kita berdoa dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti jawab ya. Ayat-ayatnya ada 4, Kartini baca secara cepat ya. Di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini yang penting ya, doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Doa orang yang benar artinya orang yang hidupnya benar, hidupnya untuk Tuhan, hidupnya selalu ingat Tuhan, hidupnya berguna untuk Tuhan, selalu untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, ya. Nah, itu orang benar, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri bukan orang benar, tapi untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu besar kuasanya. Bukan doa yang bagus kata-katanya, bukan doa yang panjang, bukan doa yang bertele-tele, ya, bukan doa yang muluk-muluk, tapi doa yang untuk kepentingan saya dan Tuhan bisa bekerja sama, itu doa orang benar, ya. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang-orang menganggapnya sebagai kelalaian. Maksudnya kelalaian di sini soal waktu ya adik-adik ya. Lama mungkin ya belum dijawab. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau ada doa yang Tuhan belum jawab atau jawabnya tidak sama dengan permintaan kita, diubah sedikit sama Tuhan sesuai dengan kehendaknya, itu tujuannya supaya kita tidak binasa. Kalau anak kecil minta pisau, adik-adik kasih nggak? Pasti tidak, karena bahaya kan? Adik-adik nggak mungkin. Tuhan juga seperti itu. Tuhan tahu mana yang bahaya, mana yang enggak di dalam doa kita, ya. Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amsal 24 ayat 14, ketahuilah hikmat. Hikmat itu adalah kecerdasan berpikir dari Tuhan, ya. Hikmat itu apa adik-adik? Kecerdasan berpikir. Jadi bukan otak kita yang pintar. Bukan. Ya, kalau otak kita yang pintar berarti kalau orang yang kurang pintar kasihan dong, ya. Tetapi hikmat Tuhan kasih kepada semua orang, yaitu kecerdasan dari Tuhan. Kecerdasan untuk memecahkan masalah. Kecerdasan untuk menilai sesuatu. Itu datang dari Tuhan. Itu namanya hikmat. Ya, ketahuilah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkan hikmat, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi orang yang dikasih hikmat sangat beruntung adik-adik ya. Kita harus minta hikmat dalam doa. Setiap saat adik-adik harus minta hikmat. Karena kita tidak punya. Kak Tini tidak punya. Semua orang di dunia ini, hamba-hamba Tuhan pun tidak punya. Kita perlu hikmat ya. Kak Tini bicara seperti ini, itu harus penuh hikmat ya. Kalau enggak, salah bicaranya adik-adik ya. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Udah jelas ya ayat ini ya. Kalau untuk doa untuk memuaskan hawa nafsu kita, kemauan kita sendiri, kita mau enak, kita mau nyaman, kita mau egois, nggak mau berguna untuk Tuhan, nggak mungkin dijawab ya. Tuhan katakan kamu tidak akan menerima apa-apa. Nah, 4 ayat ini sudah kita baca. Dari yang pertama, doa orang benar ya, yaitu doa yang bekerja sama dengan Tuhan. Itu doa orang benar. Yang kedua, ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan punya waktu, ya. Tidak selalu sama jawabannya. Apa yang kita minta, Tuhan bisa ubah sesuai dengan kepentingan Dia. Yang ketiga, kita minta hikmat, ya. Kita selalu harus minta hikmat karena kita ini orang-orang bodoh, adik-adik ya. Manusia-manusia bodoh. Kalau kita diberi hikmat, kita pasti cerdas di dalam Tuhan ya. Yang keempat, jangan minta untuk kepentingan sembarangan ya. Kalau untuk kepentingan yang sembarangan, main-main, bercanda dengan Tuhan, Tuhan tidak mau dengar doa kita ya. Nah, Kak Tini punya cerita adik-adik ya. Ceritanya begini. Ini ada orang sedang berjalan, ya, bisa dilihat ya adik-adik, di tengah sebuah badai es, ya. Adik-adik lihat lingkungan di sini semua es semua. Orang ini berjalan
sudah kena es, kena salju, bajunya juga. Dia kedinginan adik-adik ya. Dia ingin pulang ke rumahnya adik-adik ya. Tapi di tengah badai ini tidak ada siapa-siapa, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada rumah. Jadi teman-teman, ini orang benar-benar mengharapkan pertolongan, sangat mengharapkan pertolongan. Siapapun nanti kalau ada yang lewat dia pasti minta tolong ya. Nah, dia udah kedinginan, udah berjalan beberapa mungkin berapa meter, mungkin udah 1 kilo, mungkin ya. Dia udah nggak tahan sebenarnya, tapi perjalanan masih harus dia jalanin karena rumahnya masih cukup jauh ya. Nah, pada waktu dia berjalan gini adik-adik, ada 3 orang lewat. Ini naik kuda ya. Orang ini 3 naik kuda di es itu juga, di dekat orang ini ya adik-adik ya. Nah, 3 orang ini kita lihat kudanya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat kudanya kena es juga ya. Ada esnya, kudanya ketutupan es kakinya sehingga kudanya berat berjalan ya. Kuda itu sulit berjalan di dalam es. Jadi orang harus pinter-pinter kalau mengendarai kuda. Dia harus cari es yang datar, jangan yang tebel ya. Kalau yang tebel kuda itu berat adik-adik ya, karena dia nembus ke dalam. Nah, 3 orang ini dia mengendarai kudanya di tengah es yang tebal adik-adik ya. Tetapi orang ini ngeliat ya, dia lihat ada 3 orang ini, tetapi dia tidak minta bantuan adik-adik. Aneh ya, padahal dia udah kedinginan, dia udah mau pulang, dia udah nggak tahan mungkin, tetapi dia melihat 3 orang ini, dia tidak minta pertolongan adik-adik. Nah, kita nggak tahu ya nanti rahasianya ya. Nah, kemudian ada satu lagi adik-adik. Ada orang lewat ini adik-adik ya. Nah, ini orang ini lewat, dia mengendarai kuda dengan bersih adik-adik ya. Lihat kudanya. Kudanya nggak ada salju adik-adik. Kudanya dikasih selimut ya, seperti pelana kuda ya yang tebal supaya kudanya nggak kedinginan. Dan kudanya tidak menembus es terlalu dalam. Nah, orang ini lihat ya, si bapak ini ngelihat orang ini mengendarai kudanya lebih baik daripada yang bertiga ini ya. Kalau yang bertiga ini kudanya sudah kena es, sudah susah jalannya, lambat, sudah kedinginan kudanya. Tetapi dia lihat orang ini kudanya masih bersih adik-adik ya. Nah, kemudian bapak ini dia minta tolong sama yang ini adik-adik. Padahal tapi ini kan datang duluan ya. Pengertiannya gini, kalau ini tidak ada, udah nggak datang, nggak ada pertolongan lagi kan, bener nggak adik-adik ya kan? Ini kan ada orang lewat 3, dia nggak minta tolong, aneh kan. Tapi kalau dia mikir, kalau nggak ada yang lewat lagi, matilah saya ya. Kalau nggak ada yang lewat lagi, ya udah saya harus jalan kaki. Nah, tetapi karena dia melihat 3 orang ini mengendarai kudanya dengan tidak bijaksana, tidak hati-hati, tidak, ya istilahnya nggak ada belas kasihan lah sama si kudanya ya. Jadi dia nggak mau. Dia pikir juga nanti dia naik kuda ini sembarangan ya, bisa jatuh, bisa kedinginan juga ya. Tetapi si bapak ini lebih baik berjalan daripada dia minta tolong ini. Nah, tetapi sama orang ini, adik-adik dia minta tolong. Ya, si bapak ini menegur orang ini, Pak, boleh nggak saya menumpang? Orang ini ngelihat. Kalau yang ini nggak lihat adik-adik. Ya, yang ini teman-teman dia jalan terus ya. Dia tahu ada orang kedinginan, dia jalan terus ya. Nggak nawarin lagi. Mau ikut nggak? Nggak, jalan aja. Kalau ini dia ngelihat ya. Si bapak ini ngelihat
bapak yang kedinginan ini. Nah, kemudian lihat-lihat pandangan-pandangan mata, bapak ini ngomong, "Pak, boleh nggak saya numpang?" Kemudian bapak mau kemana? Nah, saya mau pulang. Rumah saya kira-kira tinggal berapa puluh kilometer lagi, katanya. Tapi saya sudah nggak kuat. Kalau gitu boleh, kata orang ini ya. Ayo, bapak ikut saya di belakang, ya. Nah, kemudian bapak ini ikut adik-adik, ya, teman-teman, diajak naik kuda. Baik nggak? Baik, adik-adik, ya. Orang ini bukan saja mengantar sampai ke dekat rumahnya, tapi sampai ke depan rumahnya. Adik-adik, dia mengantar. Padahal dia punya kepentingan, ya. Dia punya kepentingan besar, adik-adik, orang ini. Tapi dia mau mengantar seorang bapak-bapak, ya. Terus waktu bapak ini sampai di depan rumahnya, turun, si yang punya kuda nanya, "Pak, boleh nggak saya nanya?" Wah, si yang tadi diboncengin kaget. Wah, jangan-jangan minta bayaran nih kali ya, apa minta upah kali ya. Tapi bilang, boleh, mau nanya apa? "Bapak kenapa minta tolong sama saya? Tadi kan ada 3 orang di depan saya yang naik kuda. Kenapa Bapak tidak minta kepada 3 orang itu?" "Kenapa Bapak minta tolongnya sama saya?" Terus si bapak yang kedinginan ini menjawab, "Saya melihat wajah 3 orang itu kelihatannya tidak ramah. Dan mereka tidak melihat wajah saya. Mereka tidak memandang mata saya. Saya pikir mereka tidak mau menawari saya. Mereka tidak suka saya minta tolong untuk diboncengin." "Oh gitu ya. Berarti Bapak lihat saya mau boncengin Bapak." "Iya. Kenapa?" "Karena mata Bapak itu beda." Kata si orang tua ini, ya. Mata Bapak itu penuh kasih. Mata Bapak ketika memandang saya merasakan sesuatu bahwa Bapak ini bukan orang main-main. Ya, Bapak orang yang luar biasa, Bapak pasti mau menolong saya." "Oh, begitu." Nah, ya sudah Bapak udah sampai di rumah Bapak, silakan masuk. "Saya pulang ya Pak," kata Bapak ini. "Terima kasih ya Pak sudah mengantar saya sampai ke rumah saya." Kemudian si orang yang naik kuda ini, ya, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Adik-adik tahu nggak dia pergi kemana, adik-adik? Adik-adik tahu nggak siapa dia? Dia seorang presiden Amerika ketiga, namanya Thomas Jefferson, adik-adik. Ternyata bapak yang menolong ini, dia sedang punya urusan besar di istananya, di Gedung Putih. Tetapi dia menyempatkan diri untuk, adik-adik, ya, memboncengi seorang tua yang tidak ada nilainya bagi dia. Seorang tua papa, hina, rendah. Tetapi dia boncengin, adik-adik. Dia anterin sampai ke depan rumahnya. Baru Pak Presiden masuk ke Gedung Putih. Luar biasa, adik-adik. Ya. Nah, kita ini belajar, adik-adik, dari cerita ini, adik-adik. Allah mendengar doa orang yang benar. Ya. Bapak ini tidak sembarangan minta. Dia hanya minta ingin diantar pulang ke rumahnya. Karena dia sudah tidak tahan kedinginan. Sehingga Bapak Presiden ini jatuh belas kasihannya. Ditolongnya orang ini, adik-adik, sampai ke depan rumah. Baru urusan negara diselesaikan. Jadi dia nolong orang dulu,
baru urusan negara. Adik-adik, kalau adik-adik minta kepada Tuhan, berdoalah sesuatu untuk keperluan adik-adik bersama Tuhan. Contohnya, Tuhan, saya minta kecerdasan, saya minta kepintaran Tuhan, agar Tuhan bisa pakai saya. Kalaupun saya menjadi dokter, saya bisa menyembuhkan orang. Ini lagi zaman COVID ya, bisa menyembuhkan orang yang kena COVID. Tuhan, pakai saya, beri saya kecerdasan. Kalaupun saya jadi sutradara, saya tidak bikin film yang ngaco-ngaco. Saya syuting orang-orang bawa firman. Luar biasa adik-adik. Tuhan pasti jawab doa-doa orang benar untuk kepentingan Allah. Tetapi kalau doa adik-adik, Tuhan beri saya kecerdasan, beri saya sekolah yang baik, beri sekolah saya yang terkenal, sekolah internasional plus gitu. Tapi enggak ada tujuannya. Untuk siapa adik-adik sekolah? Untuk apa adik-adik jadi pintar? Tuhan tidak akan bisa menjawabnya. Tuhan menjawab doa orang yang benar. Tuhan menjawab doa orang yang berhikmat. Hikmat itu apa adik-adik? Ya, Kak ini jelaskan dulu ya. Ini Salomo ya. Salomo minta hikmat. Raja Salomo minta hikmat. 2 Tawari 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Salomo minta hikmat. Dia ditanyain Tuhan, minta apa Salomo? Kalau kita ditanya sama orang tua, kamu minta apa? HP terbaru yang mahal, ya, yang bisa keliling dunia HP-nya. Nah, kalau adik-adik minta itu untuk kesenangan, untuk main, nggak bakal dijawab. Tetapi Tuhan beri aku HP supaya aku bisa belajar pertama, kedua aku bisa WA teman-teman, memberi semangat, memberi dorongan, memberi ayat-ayat firman. Ketiga, aku bisa berkomunikasi dengan orang tuaku. Itu dijawab adik-adik. Nah, hikmat itu apa adik-adik? Nih, Salomo minta hikmat. Kartini coba terangin apa itu hikmat ya. Hikmat. Ini Raja Salomo adik-adik ya. Dia minta apa? Minta hikmat. Datang 2 orang ibu. Ya, ini ibu ya. Ini ibu pertama, ini ibu kedua. Ya, ini ada bayi. Nah, bayinya ya. Bayinya lucu ya adik-adik ya. Lagi pakai selimut ini bayinya. Bukan bentuknya begini. Ini bayinya pakai selimut. Nah, ada kejadian adik-adik. 2 ibu ini punya anak. Ya, yang satu anaknya mati, meninggal. Ya, yang satu anaknya hidup. Tapi dua-duanya ngaku yang hidup ini anak dia. Ya, kan nggak ada yang tahu adik-adik ya. Zaman dulu belum ada tes DNA. Oh, sekarang ada tes DNA. Zaman dulu nggak ada. Itu sebabnya Salomo minta hikmat. Dia nggak akan lihat mana ibunya yang lebih cantik. Yang lebih cantik dia kasih aja yang lebih cantik anaknya. Atau ibunya yang lebih ini deh, kelihatannya lebih apa ya? Lebih kaya misalnya nih, wah misalnya gitu ya, pakai bajunya bagus, kasih aja deh ibunya yang lebih kaya, bisa memelihara anaknya. Itu bukan hikmat. Dia minta hikmat dari Tuhan. Ya, hikmatnya seperti apa adik-adik? Dia bilang gini ya, dia tahu, ibu yang pertama dan ibu yang kedua diminta. Ini kan Raja Salomo kan nggak tahu siapa ibunya. Nah, ditanyakan kalau gitu bayinya dibagi 2 aja. Cep, gitu. Dipotong. Mati dong adik-adik. Iya. Namanya
bayi dipotong ya, dipotong dua, yang satu dapat belakangnya, yang satu dapat depannya, kata raja. Ini hikmat loh adik-adik. Ini hikmat. Tapi bukan nanti adik-adik ngelihat bayi terus dipotong ya, jangan ya. Kartini nggak ajarin itu. Ini hikmat yang datang dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah kedua ibu ini. Ya, kalaupun benar ibu ini mau potong, pasti Raja Salomo nggak kasih. Ya, kemudian si ibu yang kedua ini bilang, oh iya deh, boleh deh, potong aja dua. Ya, bagi dua. Jadi sarang separoh bayinya. Ya, saya dapat kepalanya ya, katanya. Yang ini dapat kakinya. Yang ini, kata si ibu yang kedua. Tapi ibu yang pertama, dia bilang, Raja, lebih baik jangan. Saya tidak mau bayi itu dipotong. Lebih baik bayi ini dikasih ke dia aja, katanya. Saya tidak tega melihat anak ini dipotong. Saya tidak sanggup melihat bayi ini mati dipotong dua. Si ibu ini nangis-nangis. Lebih baik anak ini dibesarkan saja sama ibu yang kedua. Saya rela diberikan kepada ibu yang kedua. Daripada bayi ini dipotong mati. Ya. Nah, dari situ Raja Salomo dapat jawabannya. Itu namanya hikmat. Itu kecerdasan yang tidak bisa kita miliki adik-adik. Ya. Dari situ Raja Salomo tahu. Sekarang saya tahu, kata Raja Salomo. Ini anak siapa? Ibunya nungguin dua. Anak siapa? Ini adalah anak ibu. Memang betul. Ibu mana yang rela melihat anaknya dipotong? Tidak ada satupun orang ibu di dunia ini. Akhirnya Raja Salomo bilang, ini anak ibu. Saya tahu ini anak ibu. Ya. Dan ibu ambil anak ini, bawa pulang. Besarkan. Ibu ini sudah berbohong kepada saya, kata Raja Salomo. Ya, ibu ini sudah memberi jawabannya kepada saya. Jadi akhirannya ibu ini tidak dapat apa-apa. Ya, ibu ini mendapatkan apa yang dia minta, adik-adik. Itu sebabnya Kak Tini ajarin hari ini, berdoalah, minta sesuatu yang berguna untuk saya, masa depan saya, keluarga saya, untuk kepentingan Tuhan ujung-ujungnya. Bukan untuk hidup di dunia enak-enakan. Kalau untuk hidup di dunia enak-enakan, Tuhan tidak jawab. Adik-adik minta sekolah, sekolahlah untuk Tuhan. Adik-adik minta HP, pakailah HP untuk Tuhan. Ya, adik-adik minta kesehatan, biarlah badan kita sehat, bisa melayani untuk Tuhan. Adik-adik minta kecukupan setiap hari, ada makanan, pakaian, biarlah kita bisa meneruskan hidup, menyelesaikan tugas panggilan kita sampai Tuhan datang. Apapun yang adik-adik minta, mintalah untuk kita dan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Berdoalah untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan Tuhan. Pasti dijawab. Itu doa orang benar. Amin. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar berdoa dengan benar Tuhan. Doa yang benar besar kuasanya. Doa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang sesuai dengan kepentingan-Mu Tuhan. Engkau memiliki kepentingan di dalam doa kami. Engkau memiliki urusan di dalam doa kami. Engkau berurusan dengan apa yang kami minta. Tuhan, ajar kami untuk minta hikmat seperti Salomo, supaya kami dapat berdoa dengan benar, supaya kami dapat meminta sesuatu yang berguna untuk kepentingan masa depan kami dan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau terus belajar berdoa, menjadi orang yang benar, dan untuk kepentingan kerajaan-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa, minggu depan ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang belajar dari semut. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!